kasih kepada ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya dalam datang ke acara ini. Walaupun sekarang situasinya lagi pandemi ya ibu ya, masih pandemi, jaga kesehatan ya. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alifia Uwanias dari program studi gizi Universitas Muhammadiyah Kota Solo Terhamka. Nah, di sini saya untuk menyampaikan, menginformasikan kepada ibu-ibu gimana sih pentingnya gizi seimbang untuk balita. Nah, sebelum itu saya akan mengadakan tes dulu nih Bu. Terima kasih sudah mengisi tesnya. Langsung saja saya ke materi ya Ibu. Sebelumnya saya menjelaskan materi, saya ingin bertanya dulu nih, kira-kira ibu-ibu di sini udah ada yang tahu belum apa itu gizi atau apa itu gizi seimbang? Oke, jadi langsung saya jelaskan aja ya. Jadi gizi itu merupakan komponen kimia dalam pangan yang dibutuhkan untuk penerbangan fungsi tubuh, hidup sehat dan produktif. Nah, kalau gizi seimbang merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dan juga yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, aktivitas fisik, dengan memperhatikan kesukaan keragaman makanan, variasi makanan, aktivitas fisik, dan berat badan ideal. Nah, kenapa sih gizi pada balita itu sangat penting? Jadi kan pertumbuhan pada masa balita itu sangat pesat ibu-ibu, jadi membutuhkan zat gizi yang lebih tinggi daripada kita yang orang dewasa. Jadi di sisi lain itu alat pencernaan balita itu belum sempurna kayak kita. Nah, untuk itu ibu-ibu perlu memperhatikan makanannya secara yang makanan baik secara kuantitasnya maupun kualitasnya. Nah, apabila gizi itu nggak seimbang, itu dia menimbulkan beberapa masalah ibu. Jadi masalah yang pertama itu ada kekurangan energi protein atau bisa juga disebut dengan KEP. Nah, KEP itu merupakan suatu keadaan di mana rendahnya konsumsi energi dan protein itu tuh tidak mencukupi akan kebutuhan gizi menurut berat badan terideal. Nah, balita yang dikatakan KEP ini apabila berat badannya itu kurang dari 80%. Nah, untuk itu ibu-ibu perlu harus tahu nih berat badan anak-anak ibu itu berapa. Jangan sampai nggak tahu terus tiba-tiba anak ibu tiba-tiba jadi KEP. Nah, nah penyebabnya itu ada beberapa faktor kayak populasi lingkungannya. Kalau misalkan lingkungannya nggak terjaga, nah itu bisa memudahkan balita itu terkena infeksi. Terus juga bisa juga karena kurang energi makro
energi sama proteinnya kurang. Nah yang kedua itu ada obesitas ibu-ibu. Jadi balita yang dikatakan obesitas itu apabila dia terlalu makan makanan yang tinggi lemak dan tidak dibarengi oleh aktivitas fisik. Nah dampak dari obesitas itu bisa terjadi karena penyakit, bisa terjadi penyakit kardiovaskular, contohnya hiperglikemia. Hiperglikemia itu tingginya kadar kolesterol dalam darah. Terus juga bisa terjadi gangguan pernapasannya kurang. Nah, kalau misalkan obesitas ini nggak ditangani secara lanjut, itu tuh bisa terjadi kayak masalah, bisa terjadi pas dia remaja, kayak mungkin ada gangguan psikososialnya, kayak misalnya dia dirundingi sama teman-temannya. Terus juga bisa jadi karena dia juga gangguan bersosialisasinya kurang. Nah, supaya anak-anak ibu tidak mengalami obesitas, itu perlu penanganan. Nah, penanganan itu kuncinya ada pada ibu-ibu sendiri, ibu-ibu. Nah, kuncinya itu ada pada keluarga. Nah, gimana caranya? Nah, jadi ibu-ibu perlu mengawasi kebiasaan makan balita, ibu-ibu. Jadi awasi kebiasaan makannya, jangan sampai balita itu makan yang terlalu tinggi lemak. Terus juga yang kedua itu konsumsi sayurannya setiap hari. Jadi balita itu harus mengkonsumsi sayurannya setiap hari. Nah, terus juga cemilannya jangan cemilan dikasih cilok. Jadi cemilannya itu buah-buahan ya ibu ya. Terus juga upayakan si anak itu aktivitas fisik, bisa suami ibu mengajaknya dengan ayahnya berenang atau bermain bola atau berlari, itu kan bisa. Nah ada nih faktor yang mempengaruhi asupan makan balita apabila lingkungan ada lingkungan dan keluarga. Nah, lingkungan itu menjadi faktor yang sangat berpengaruh bagi asupan makan balita. Nah, jadi kan makanan yang menjadi kesukaan atau tidak kesukaan itu ada terjadi pada faktor lingkungan. Kalau lingkungan di sekitarnya itu baik, pasti juga si anak balita juga akan baik. Kalau faktor lingkungannya buruk, pasti juga itu akan buruk. Nah, kayak untuk itu keluarga sama lingkungan itu harus menjadi contoh buat si balita. Dia nanti balita asupan makannya baik nih, contohnya kayak misalkan ibu gak suka ikan atau ibu suka daging ya, terus suami ibu juga sama gak suka ikan, gak suka daging. Nah kayak terus juga si balita nggak pernah dikasih makan ikan kan, kayak buat apa gitu dikasih makan ikan juga nggak ada yang makan, ibu sendiri nggak makan, suami ibu nggak makan, jadi buat apa kan? Nah tapi gak boleh kayak gitu, walaupun ibu gak suka ikan atau gak suka daging, tapi ibu harus mengasihkan si balita itu makanan yang baik, ngasih daging supaya gizi balita itu tetap seimbang ibu-ibu. Kan ikan itu daging dia mengandung protein yang sangat tinggi. Oke. Nah terus juga gimana sih ciri makanan seimbang untuk balita? Nah nutrisi itu menjadi peranan yang sangat penting untuk balita. Itu merupakan prioritas utama untuk balita. Jadi perlu merupakan gizi seimbang untuk balita. Nah, jadi tuh makanan itu kita makan tuh 3 kali sehari, 3 kali makanan berat dan 2 kali makanan ringan. Jadi kan ini kayak makanan pokoknya 3 kali sehari. Jadi makanan pokok kayak ada nasi. Jadi makan nasi buat pagi, siang, sama sore. Terus lauk juga bisa protein hewani, rendah lemak, tinggi lemak, atau potongan ikan, daging, sosis. Itu juga bisa protein nabatinya, tahu, tempe. Nah itu bisa pagi, siang, dan sore. Nah terus juga bisa buah-buahannya. Buah-buahannya itu bisa buah selingan, makanan selingan nanti jam 10 tuh selingan, atau jam 3 itu selingan buah-buahannya. Nah terus juga sayuran
enak ibu kalau nggak bisa pakai makanan utama nih, kayak misalkan nasi tim wortel. Jadi kan itu pagi tuh ada sayurannya dia, ada lauk nabatinya juga dia, ada hewannya juga dia, terus juga susu, dia mau lupa ibu dikasih susu 2-3 porsi sehari. Nah kan masa balita itu merupakan 1-2 tahun itu merupakan masa transisi ya. Jadi balita itu perlu apa sih, dari yang tadinya yang masa 1-2 tahun ya, dari tadinya dia belum mengenal makanan, dia kan tadinya dia minum susu, terus dia mengenal makanan. Nah itu ibu perlu memperhatikan makanan yang baik buat si balita. Nah kalau misalkan balita udah nggak nafsu makan nih, udah nggak mau makan lagi, dan itu jangan dipaksa ibu, jangan dipaksa balita harus makan terus gitu. Terus juga jangan biasakan balita makan itu dengan bermain dengan sambil aktivitas, dengan main jangan. Nah itu usahakan balita itu makan di meja makan atau sambil fokus dengan makanannya. Terus juga jangan kasih makanan sebagai hadiah, kayak misalkan ya ibu tuh anak ibu juara 1 azan, nah terus ibu tuh kasih makanan buat balita pizza. Wah itu nggak boleh ibu, karena kenapa, nanti si balita itu akan terbiasa dengan makanannya. Jadi kayak kalau misalkan ingin juara nih, mintanya makanan terus, nanti dia malah lama-lama terbiasa dengan makanan, terus nanti dia jadi obesitas. Itu nggak boleh ya ibu. Ibu-ibu, sebelum berakhir saya mau nanti ibu-ibu baru ajarkan anak ibu jangan kayak belajar lagu tuh, jangan lagu dikasih tayo itu tapi ajarkan kalau misalkan si anak udah balita itu nggak mau makan, nah ibu bisa beri lagu ibu nih. Yuk nanti ikutin saya ya. Dengan makan buah sayur, karbohidrat dan protein. Cukup minum air dan susu. Tak lupa cuci tangan, pakai sabun. Ingat, isi piringku, isi piringku. Oke, terima kasih ibu-ibu. Nah ibu-ibu bisa kalau misalkan balita itu udah nafsu makan atau gimana, nah ibu bisa mengajarkan latihan kayak tadi ibu, contohnya lagu seperti itu, nah supaya balita itu semangat untuk makan. Nah atau juga bisa lagu lain, jangan cuma bisa lagu kayak tayo terus film Upin Ipin atau apa, tapi juga tentang gizi seimbang ya ibu. Oke, sekian dari saya. Saya akan mengadakan review lagi nih, mengadakan tes. Tadi kan udah saya jelasin ya bu ya.
kasih ibu-ibu. Saya akan menyimpulkan, jadi gizi seimbang untuk balita itu sangat penting karena pertumbuhan pada masa balita itu sangat pesat sehingga membutuhkan daya gizi yang lebih tinggi daripada kita orang dewasa. Tapi itu juga masalah pada gizi seimbang itu apabila gizi tidak seimbang itu menimbulkan beberapa masalah, yaitu ada kekurangan protein dan obesitas. Nah, untuk itu keluarga dan lingkungan itu harus memperhatikan asupan makannya. Terima kasih ibu-ibu. Semoga ibu-ibu menerapkan apa yang di kehidupan sehari yang sudah saya kasih menjadi bermanfaat ya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali.